China menjadi negara pertama yang dikunjungi Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia. Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan mulai Jumat tanggal 8 November tahun 2024 kemarin atas undangan Presiden China Xi Jinping. Pertemuan ini menyoroti penekanan kuat Presiden Prabowo untuk memperdalam hubungan Indonesia dan China. Hal ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan tentang apa saja yang dibahas dalam pertemuan ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, tetaplah menonton sampai selesai. Namun, sebelum lanjut pastikan untuk subscribe terlebih dahulu, agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sejak akhir Maret tahun ini, Prabowo memilih China sebagai tujuan pertamanya, sebagai presiden terpilih, yang menandakan keinginan pemerintah Indonesia yang baru, untuk memperluas kerjasama, dan meningkatkan rasa saling percaya antara kedua negara. Prabowo Subianto mengadopsi keberlanjutan sebagai slogan kampanyenya, dan telah mempertahankan tim kebijakan inti dari pemerintahan sebelumnya dalam kabinet barunya, dengan menunjuk 16 pejabat yang sebelumnya bertugas dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Pilihan ini mencerminkan pengakuannya terhadap pendekatan diplomatik Jokowi dan menunjukkan komitmen untuk melanjutkan kebijakan yang tidak memihak, diplomasi yang berimbang, dan fokus pragmatis pada kepentingan nasional, yang menurutnya sejalan dengan tujuan nasional Indonesia. Prabowo Subianto bertujuan untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan dalam kebijakan luar negeri, untuk mengamankan ruang strategis yang lebih besar bagi Indonesia dalam dinamika geopolitik. Pertama, Prabowo telah berjanji untuk menegakkan kebijakan luar negeri Indonesia yang independen, dan tidak berpihak pada negara-negara besar. Ia telah berulang kali menegaskan pendiriannya bahwa, 1000 teman terlalu sedikit, tetapi satu musuh terlalu banyak. 1000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Hal ini menyoroti komitmen Indonesia terhadap pendekatan diplomatik yang bebas dan aktif. Dalam menghadapi tekanan geopolitik yang terus meningkat, Prabowo telah menegaskan bahwa Indonesia akan mematuhi kebijakan bertetangga yang baik, dan menyatakan dukungan penuh bagi Indonesia untuk mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan China. Sikap independen ini tidak hanya sejalan dengan kepentingan Indonesia, tetapi juga memberikan landasan politik yang stabil bagi kerjasama Indonesia dan China, membantu negara tersebut mempertahankan otonominya di tengah persaingan China dan Amerika, dan menghindari konfrontasi. Kedua, Prabowo memandang pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama pemerintahan barunya. Ia berencana untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5% saat ini, menjadi 8%, selama 5 tahun ke depan. Untuk mencapai tujuan ini, hubungan ekonomi dan perdagangan yang erat antara Indonesia dan China, akan memainkan peran penting. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah memberikan dukungan yang signifikan untuk proyek infrastruktur di Indonesia, dengan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, yang menjadi proyek utama kerjasama antara Indonesia-China dan menjadi pilar penting modernisasi ekonomi Indonesia. Pertemuan ini juga terkait rencananya untuk membangun tanggul laut raksasa, guna mengatasi ancaman banjir pasang, dan penurunan tanah di wilayah utara Pulau Jawa. Selain itu, Prabowo juga berharap China dan Indonesia dapat meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi sumber daya alam. Hal ini merupakan salah satu inisiatif utamanya, untuk memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dapat mendukung perekonomian negara. Kebijakan ini mencakup pembatasan ekspor mineral yang belum diolah, terutama mineral penting seperti nikel dan bauksit.
Langkah ini ditentang oleh Uni Eropa dan negara-negara Barat, tetapi China menghormati kebijakan Indonesia, dan meningkatkan investasi di rantai industri nikel Indonesia. Hal ini tidak hanya memperkuat kerjasama bilateral di bidang industri sumber daya alam, tetapi juga semakin mengonsolidasikan rasa saling percaya politik antara Indonesia dan China, yang akan meletakkan dasar yang lebih kokoh bagi hubungan ekonomi dan perdagangan di masa mendatang. Prabowo juga berkomitmen untuk meningkatkan kepemimpinan Indonesia dalam urusan regional dan global. Seperti baru-baru ini, Indonesia menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan kelompok BRICS atau Aliansi Negara-Negara Ekonomi Berkembang yang bertujuan memperkuat pengaruh global serta meningkatkan kolaborasi ekonomi. Langkah ini menunjukkan ambisi Prabowo untuk mendapatkan pengaruh diplomatik Indonesia, serta upaya Indonesia untuk mendapatkan suara yang lebih kuat di platform multilateral. Sebagai negara ekonomi yang sedang berkembang pesat, Indonesia memiliki permintaan yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur, dan dukungan teknis serta finansial China memberikan jaminan penting bagi proses modernisasi Indonesia. Prabowo, melalui pendalaman kerjasama dengan China, tidak hanya menunjukkan rasa tanggung jawabnya terhadap pembangunan nasional, tetapi juga tekadnya untuk memajukan kerjasama regional dalam kerangka multilateral. Hubungan kerjasama yang saling menguntungkan akan menguntungkan kedua negara, dalam lingkungan internasional yang kompleks, dan menambah vitalitas baru, bagi perdamaian dan pembangunan di Asia dan bahkan dunia. Nah, bagaimana pendapat sobat semua, tentang keinginan Presiden Prabowo ini? Semoga saja langkah yang diambil oleh Presiden kita berjalan lancar dan bisa memajukan perekonomian Indonesia. Pabrikan manufaktur China telah meluncurkan kapal keruk super yang mampu membentuk kembali garis pantai China dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kapal besar ini bernama Tian yang berukuran panjang 140 meter, dan lebar 27,8 meter, memiliki kapasitas pengerukan hingga 6.000 meter kubik, dan mampu mengeruk di kedalaman hingga 35 meter. Kemampuan luar biasa kapal ini memungkinkan mengisi kolam renang ukuran Olimpiade, hanya dalam 20 menit. Fungsi utama mesin ini adalah untuk mengekstraksi lumpur, pasir, dan batu dari dasar laut dan memompanya melalui sistem pipa, untuk memperluas lahan memfasilitasi proyek konstruksi skala besar di Laut China Selatan, dan di sepanjang garis pantai China, dengan biaya konstruksi hingga $170 juta. Kapal ini diluncurkan pada tahun 2017, dan telah dijuluki pembuat pulau ajaib, karena kemampuannya mengubah laut menjadi daratan, namun mesin canggih seperti TN menimbulkan banyak pertanyaan mengenai dampak lingkungan, dan masalah geopolitik yang kompleks. Mesin baru tersebut telah memicu kekhawatiran yang signifikan terhadap lingkungan laut dan resiko ekologi. Selain itu, China juga membuat mesin konstruksi raksasa yang diberi nama SLJ-932, yang diberi julukan monster besi. Mesin ini berbobot 580 ton yang memiliki panjang 91 meter, dan dilengkapi dengan 64 roda yang memungkinkan mesin dapat berputar 90 derajat. Fleksibilitas ini memungkinkannya memasang bagian jembatan baru hanya dalam 24 menit, memungkinkan China untuk membangun jembatan dalam sekejap yang melampaui kecepatan dari negara lain. Dengan kapasitas untuk memasang hingga 739 bentang jembatan selama masa pakainya. SLJ-932 telah menjadi alat penting dalam proyek infrastruktur penting, seperti inisiatif Belt and Road China. Selain kecepatannya, presisi mesin ini meningkatkan kualitas dan keamanan dalam pembangunan jembatan, mengurangi kebutuhan akan perancah dan meminimalkan kesalahan manusia.
Selain itu, China juga memiliki mesin raksasa pembuat jembatan dengan bobot hampir 1000 ton, yang digunakan untuk membangun jembatan kereta api berkecepatan tinggi, yang melintasi laut pertama di negara ini. Mesin ini memiliki panjang 116 meter, dan terdiri dari lebih 15.000 suku cadang yang rumit, dilengkapi dengan kecerdasan buatan untuk memenuhi kondisi lingkungan yang keras. Dirancang untuk beroperasi di wilayah pesisir, mesin raksasa ini dapat bertahan dalam cuaca badai sekalipun, memastikan kemajuan konstruksi tanpa gangguan, bahkan dalam kondisi cuaca buruk. Penerapan dan pengembangan mesin-mesin canggih ini menunjukkan kemajuan luar biasa China dalam konstruksi. Mesin-mesin ini telah membawa industri konstruksi China ke tingkat yang baru, melambangkan kekuatan teknologi negara, kecerdasan dan pembangunan yang ambisius. Saat ini, mari kita alihkan fokus dari mesin pembuatan jembatan ke bidang konstruksi bawah tanah dengan mesin pembuat terowongan CRT, sebuah mesin kolosal dengan diameter hingga 15 meter, menjadikannya salah satu mesin terowongan terbesar di dunia. Tidak hanya memiliki ukuran yang besar, tetapi mesin CRT juga memiliki kapasitas terpasang hingga 9 dan 755 kW, dan torsi terukur sebesar 42.784 Nm. Mesin ini dapat menggali terowongan sekaligus memasang dinding terowongan secara bersamaan, dengan kecepatan maksimum 50 mm per menit. Mesin CRC dan mesin serupa telah meningkatkan peran penting dalam mengembangkan infrastruktur China, terutama di medan terjal. Mesin ini memfasilitasi pembangunan jaringan transportasi bawah tanah yang luas, termasuk sistem kereta bawah tanah di kota-kota besar. Berkat kemampuannya menggali dan membangun jalur bawah tanah dengan cepat dan efisien, mesin ini tidak hanya meningkatkan transportasi, tetapi juga membuka peluang baru untuk perencanaan dan pengembangan kota modern. Tidak hanya itu, China juga memiliki mesin yang bernama Banan atau Bonat dalam jumlah besar, mesin dengan tinggi lebih dari 40 meter, dan berat hampir 2000 ton, yang dirancang khusus untuk membangun gedung-gedung tinggi. Mesin ini memainkan peran penting dalam pembangunan perkotaan China. Banan bukan hanya mesin besar, tetapi juga sebagai keajaiban teknologi dengan banyak inovasi inovatif, yang tim pengembangannya telah memperoleh 8 paten dan menerbitkan 5 studi teknis, yang menyoroti inovasi dalam konstruksi super besar. Mesin-mesin seperti ini menjadi pionir dalam perluasan perkotaan secara vertikal, terutama ketika kota-kota menghadapi tekanan populasi yang terus meningkat, dan ketersediaan lahan yang terbatas. Kemampuan Banan untuk membangun gedung-gedung tinggi dengan cepat dan efisien, mendorong tren konstruksi gedung pencakar langit di kota-kota besar di China. Terlebih lagi mesin ini meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam konstruksi, mengurangi resiko kecelakaan bagi pekerja, dan memperpendek waktu pekerjaan proyek. Kemudian ada juga mesin raksasa yang tidak kalah luar biasa, yaitu kren perayap raksasa yang dinamai mesin XCMG 4000, ini adalah salah satu kren perayap terbesar di dunia, yang mampu mengangkat hingga 4000 ton material, suatu angka yang tampaknya tidak terbayangkan beberapa tahun yang lalu. Untuk mengembangkan kekuatan mesin ini, bayangkan mesin ini mampu mengangkat beban gabungan rata-rata 4000 mobil secara bersamaan. Ini bukan hanya prestasi yang luar biasa, tetapi juga membuka peluang yang signifikan terobosan dalam konstruksi. Dengan kemampuan pengangkatannya yang luar biasa, hal ini memungkinkan pengangkutan dan perakitan komponen prefabrikasi berukuran besar, secara signifikan mengurangi waktu konstruksi. Meskipun ukurannya yang besar, mesin kren ini juga dapat memposisikan beban dengan akurasi tingkat lanjut, sehingga sangat berharga untuk proyek yang membutuhkan presisi tinggi, seperti konstruksi pembangkit listrik tenaga nuklir atau instalasi turbin angin. Penggunaan kren ini telah membawa perubahan besar dalam industri konstruksi.